Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen belanja daerah yang beranggotakan Alan Kevin Fajri, Ayu Ulandari, Nadia Dwi Islami, Septina, dan Siska Dwi Mei Azmi. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto dan nomus. Auto berarti sendiri, sedangkan nomus berarti hukum atau peraturan. Jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Secara umum, pengertian otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah otonomi daerah bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, sebab sejak awal kemerdekaan sudah dikenal dengan istilah Komite Nasional Indonesia Daerah, yaitu suatu lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan aturan rumah tangga di daerahnya. Jadi, otonomi daerah ini merupakan suatu kesempatan dan peluang yang baik bagi pemerintah untuk membuktikannya dalam menyelenggarakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan dengan kemampuan dan kemauannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di daerah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal sendiri adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dana dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi. Secara konseptual, desentralisasi fiskal merupakan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Jika dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi dengan desentralisasi fiskal, maka ini akan menimbulkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Hal ini disebabkan karena setiap daerah memiliki potensi daerah yang berbeda. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah sebab desentralisasi fiskal merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerahnya. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Maka, dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Tantangan dan kendala pelaksanaan otonomi daerah bagi pemerintah daerah di Indonesia adalah yang pertama, kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya secara otonom. Banyak daerah yang salah dalam menerapkan strategi pembangunannya, sehingga daerah dianggap tidak mampu mengelola keuangannya dan manajemen pembangunannya dengan baik. Yang kedua, lemahnya fungsi wakil rakyat. Wakil rakyat di daerah dianggap tidak memiliki kapabilitas yang baik. Hal ini dikarenakan sistem rekrutmen masyarakat yang tidak jelas dan apatisme masyarakat dalam melakukan pemilihan
mengakibatkan banyak sekali wakil rakyat yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah yang tidak berjalan sinergis dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan tidak adanya koordinasi, perbedaan konsep, dan egoisme daerah. Dan yang keempat, persepsi sepihak daerah mengenai kewenangannya yang seringkali lebih mementingkan daerah sendiri tanpa memikirkan manfaatnya dalam konteks yang lebih luas. Tentu saja negara maju melaksanakan otonomi daerah guna kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah atau masyarakatnya. Salah satu contoh negara maju yang menggunakan otonomi daerah yaitu Jepang, yang disebut dengan Zenso. Zenso atau otonomi daerah di Jepang memang didesain untuk mencapai kemandirian lokal dalam mengembangkan potensi pembangunan perekonomian daerahnya, yang menjadikan otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena otonomi daerah itu bisa menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah telah menumbuh kembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat, serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakatnya, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerah. Tidak ada, hampir semua negara melakukan otonomi daerah. Dan negara serikat dibentuk yang namanya negara bagian, dan itu sama seperti otonomi daerah. Bahkan negara yang menganut sistem kerajaan seperti Inggris juga melakukan otonomi daerah. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah dapat memberikan hal positif dalam hal kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri. Kewenangan ini sudah menjadi impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak terlalu penting. Perjalanan otonomi daerah pasca reformasi banyak dicapai. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah. Muara pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya masyarakat dari pelaksanaan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat. Dan masyarakat atau daerah dituntut untuk dapat meningkatkan daya saing tetapi tetap memperhatikan prinsip demokrasi.